Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah ilmu dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 3 jenis atau pengelompokan yang dicari oleh manusia di dalam kehidupan. Ada yang dicari karena sebab memang dibutuhkan yang dicari tersebut, seperti misalkan disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali kebahagiaan di kehidupan di akhirat. Ada yang dicari karena memang dibutuhkan tapi dengan tujuan untuk mendapatkan yang lain, semisal kita mencari emas dan perak. Ada juga yang dicari di dalam kehidupan ini yang kita butuhkan, yang kita cari sekaligus bersamaan dengan itu kita butuh pada yang lainnya, seperti kesehatan pada badan. Semua orang butuh sehat, tapi dengan kesehatan badan itu kita juga bisa kerja, bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Ini 3 hal yang selamanya terikat dengan kita. Apapun yang kita lakukan tidak lepas dari 3 hal ini. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dari ketiga hal tersebut, maka yang paling tinggi adalah yang dicari, karena yang dicari tersebutlah yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah, kalau dalam contoh yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta kemudian kita diberikan kesempatan nantinya untuk bertemu dan melihat Allah secara langsung. Hadirin sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan sambut kembali pembahasan kita. Kita mau lihat dari 3 aspek yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, di manakah letaknya ilmu, karena kita sedang membicarakan tentang fadilah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Semoga Allah memberi manfaat dengan ilmu beliau kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Wa bihadzal i'tibar, dengan pelajaran, dengan pembahasan ini, pelajaran ini, idza nadarta ila al-ilmi, jika engkau perhatikan ilmu, ra'aitahu ladidan fi nafsihi, maka engkau akan temukan ilmu tersebut ada kenikmatan pada dirinya. Jadi ilmu itu ada kenikmatan pada ilmu itu sendiri. Saya dulu ketika di pondok pesantren, kita kalau dapat PR dari ustaz, disuruh hafal nahwu, disuruh hafal shorof, disuruh hafal kaidah-kaidahnya, itu kalau sudah hafal senangnya subhanallah, kayak sepertinya ada kenikmatan yang luar biasa. Meskipun terkadang yang kita hafal itu belum betul-betul kita mengerti, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan lagi kalau yang kita hafal itu hadis Nabi, kita hafal sanad hadis. Ini baru cerita nahwu dan shorof saja sudah menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi memang ilmu itu bagi orang yang menjadikan ilmu sebagai prioritas, dia akan menikmati ilmu itu, karena ilmu itu sendiri ada kenikmatan yang luar biasa. Sebagian orang melihat kenikmatan itu pada uang, maka ketika dia melihat kenikmatan pada uang, siang dan malam dia akan terus-menerus kejar-mengejar, sikut menyikut, berlomba-lomba untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tercatat sebagai orang terkaya di tempat dia berada atau dia tinggal, karena dia melihat ada kenikmatan di situ. Sebagian orang melihat kenikmatan itu pada makanan, makanya dia mau berangkat kemana saja cari makanan yang macam-macam.
makan sup ikan misalnya, besok dia cari sup kambing. Dia mau jalan misalkan dari Bekasi ke Bogor hanya untuk cari sup saja, karena dia menikmati betul dengan makanan, karena dia melihat makanan itu adalah sebuah kenikmatan. Ada orang yang melihat kenikmatan itu kalau kumpul, maka dimanapun temannya kumpul dia ikut, tiap malam dia ikut. Ada acara apapun dia ikut, karena kumpul itu nikmat bagi dia. Maka sekarang pertanyaannya adalah, kita tanya pada diri kita masing-masing, termasuk saya, apa kenikmatan pada kita yang jika kita lakukan kita akan betul-betul merasa nikmat, ada kelezatan yang luar biasa, bahkan kenikmatan dan ketenangan serta kesenangan yang kita rasakan itu terkadang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, semua kita bisa, kita semua punya, hanya saja apa yang kita miliki, kesenangan yang kita miliki itu berbeda-beda. Jika saya absensi satu persatu jamaah di sini, pasti akan beda-beda jawabannya. Nah, sekarang karena ini majelis ta'lim, maka kita kembali dulu bahwa kita tidak dilarang untuk menikmati makanan, karena nikmatnya makanan itu adalah nikmatnya dari Allah, tidak dilarang. Yang dilarang oleh agama ketika kenikmatan makanan itu menutupi kenikmatan yang lebih besar di atasnya, itu yang dilarang. Kita nikmat mencari rezeki, tidak dilarang mencari rezeki di dalam agama. Yang dilarang dalam agama ketika mencari rezeki membuat kita kemudian terhalangi untuk melakukan kenikmatan yang lebih besar dari atasnya. Misalkan saking sibuknya cari uang lalu nggak sempat sholat, karena dia tidak lagi merasa nikmat di dalam sholat. Setiap kali ngangkat tangan Allah Akbar, dia nggak merasa ketenangan dalam sholat, malah justru dia merasa beban. Makanya orang yang malas sholat itu kalau di dalam Al-Quran itu disebut orang munafik. Innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau disuruh bangkit disuruh sholat itu malasnya minta ampun. Jadi kalau kita nih lagi mau sholat dipanggil azan maghrib, atau mungkin nggak ke masjid karena mungkin sakit segala macam tapi malas sholat, ingat kita sedikit lagi terdekat dengan kelompok munafik. Kita kan selama ini sering bilang munafik itu kan kalau bicara berdusta, itu ya, ada tiga kan, bicara berdusta, berjanji mengingkari, dikasih amanah nggak nepetin, itu kan tiga. Tahukah kita bahwa dalam Al-Quran itu orang munafik itu orang nggak sholat, orang malas sholat, bukan orang nggak sholat, orang malas sholat. Maka saban waktu sholatnya telat terus, sholat maghrib mau ke isya, sholat isya mau ke subuh, sholat subuh mau ke zuhur, atau mau ke duha, sholat zuhur mau ke asar, sholat asar mau ke maghrib, begitu terus. Bahkan terkadang sholat asar satu rakaat di waktu asar, dua rakaat di waktu maghrib. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak lagi merasa kenikmatan. Untuk sholat itu nggak nikmat, dia merasa beban. Padahal berapa lama waktu kita sholat? 5 menit. 5 menit waktu sholat. Ini yang wajib. Kalaulah sholat itu 5 menit jadi beban, apa nggak jadi beban? Cari uang dari pagi sampai sore yang berjam-jam itu. Kenapa yang cari uang berjam-jam itu tidak jadi beban, tapi malah jadi nikmat? Kenapa yang 5 menit yang begitu singkat ini malah jadi beban, nggak jadi nikmat? Berarti masalahnya bukan di sholat. Kalau ada orang mengatakan begini, Ustaz, berat sholat itu, Ustaz. 5 kali harus dilakukan setiap hari, nggak ada hari liburnya. Kerja kan ada hari libur, ada yang libur hari Jumat, ada libur hari Sabtu, ada yang libur hari Minggu. Ini sholat nggak ada liburnya, Ustaz. Maka kita jawab, di seluruh dunia orang melakukan sholat, Muslim melakukan sholat. Kenapa engkau tidak melakukan? Jika kemudian engkau tidak melakukan sholat karena berat, sedangkan orang lain tidak merasa berat, maka apa yang engkau rasakan tidak bisa dijadikan hukum. Kenapa? Karena jika satu orang yang tidak melakukan, itu bukan karena berat, karena malas. Nah, malas itu karena tidak ada nikmat. Ilmu juga sama. Kenapa orang disuruh untuk ilmu beratnya minta ampun? Duduk di majelis itu berat. Padahal ada ulama mengatakan kalau mau cari tempat di mana diduduki oleh para malaikat dan nabi-nabinya Allah, majelislah tempat itu. Bukan warung kopi, bukan di pasar. Kalau di pasar mah jelas hadis Imam Muslim. Ahabbul biladi ila Allahi masajid wa abghadul biladi ila Allahi al-aswaq. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi yang disukai oleh Allah itu masjid. Seburuk-buruk tempat bagi Allah itu di atas permukaan bumi itu di pasar. Lu sekarang kita ke pasar kalau belanja
Kita dari maghrib ke isya mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam, nggak lebih lama momen kita di pasar, tapi kita tetap aja kita berat. Berarti nggak ada kenikmatan itu tercampur. Nah, ketika kenikmatan ini tercampur, maka hilanglah kemudian apa yang kita cari. Makanya orang kalau ditanya apa visi misi kehidupannya, dia sendiri tidak mengerti. Kalaupun dia jawab, itu hanya bahasa lip-sync saja, mulutnya saja, hatinya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Kita sama seperti kita tanya, kamu cinta Allah? Cinta. Kamu cinta Nabi? Cinta. Loh, Allah tuh lah yang memanggil kamu di masjid. Tapi kenapa kamu nggak masjid? Ntar aja dah, umur 40 tahun. Nah, berarti kamu nggak cinta Allah. Dan kalau nunggu tua baru ke masjid, nunggu sudah nggak bisa apa-apa baru datang ke majelis ilmu, pikiran sudah lemah, disuruh menghafal sudah tak kuat, disuruh mengingat sudah tak kuat, baru rajin. Berarti memang nggak ada kenikmatan. Visi-visi kita dalam kehidupan itu hilang, tentang kenikmatan yang hakikat itu hilang. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita paham dengan pembagian 3 hal tadi, maka jika kita melihat pada ilmu, maka memahami ilmu itu sendiri sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Paham sedikit saja, luar biasa. Saya mengajarkan kitab Matan Ghayah wa Taqrib di satu tempat. Lalu setelah pengajian duduklah beberapa orang di depan saya. Saya tidak sebutkan tempatnya. Lalu saya ceritakan tentang pengarang kitab Qadhi Abu Syuja, pengarang kitab Matan Ghayah wa Taqrib itu saya ceritakan. Jadi ada satu cerita di mana Qadhi Abu Syuja itu ditanya, kenapa beliau sampai dengan masa tua itu seluruh anggota tubuhnya masih berfungsi dengan baik. Matanya masih bagus, telinganya masih bagus, mulutnya masih bagus, tangannya masih bagus, kakinya masih, seluruh anggota tubuhnya masih istiqamah. Beliau menjawab, ma asaitullah fi sirri wa hafid, ma asaitullah bi a'dha'i fi sirri wa hafidtuha li fil kibari wa hafidhaha li fil kibari. Aku tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari sejak kecil dengan seluruh anggota tubuh. Maka seluruh anggota tubuhku itu dijaga oleh Allah pada saat sampai aku sudah tua. Ada seorang hamba Allah, kalimatnya kan sederhana. Ada satu hamba Allah begitu mendengar itu langsung nangis di depan saya. Muda lagi anak muda sekali usianya. Begitu saya ceritanya biasa saja, bukan tidak sedang meriuhkan intonasi. Seperti saya ceritakan ke Bapak, biasa saja saya ceritakan. Tidak dengan intonasi saya bikin sedih, biasa saja. Anak muda itu duduk di depan saya. Ketika selesai saya menyebutkan cerita itu langsung menangis. Apa yang menyebabkan anak muda itu bisa menangis? Hanya dengan sebuah kalimat pendek yang saya ceritakan. Itu pun bukan tentang Nabi, tentang ulama, tapi bisa membuat dia menangis. Apa rahasia? Dia merasakan bahwa pemahaman itu adalah kenikmatan. Ketika kenikmatan itu masuk ke hatinya, dia tidak punya cara lagi kecuali tanpa diundang air mata itu bisa menitis. Itulah namanya kenikmatan hakiki. Dan ilmu itu kenikmatan. Semua ilmu. Dulu saya kalau di pondok diajarkan ilmu fikih, mengerti satu hukum itu nikmat sekali. Kenapa? Jadi tahu praktek. Misalkan nih, maaf saja, kita sholat di masjid misalkan. Imam bertakbir, Allahu Akbar, banyak sekali jamaah kita baru imam bilang belum sampai di bawahnya, baru langsung turun, langsung gerak. Bayangkan ketika dia gerak, dia lebih cepat geraknya dari imam. Misalkan imam sujud, dia duluan sampai ke tempat sujud daripada imam. Itu kan sudah mendahului imam itu. Orang yang sholat mendahului imam itu pakainya dilempar ke wajah. Tidak ada guna sholatnya. Kenapa? Sholat capek-capek, lantas gak ada pahalanya. Kenapa? Karena ilmu. Karena ngerasa ada nikmatan terhadap ilmu. Padahal dalam mazhab Syafi'i diajarkan, kalau kita takut, setelah imam tunggu sampai imam mengucapkan bar, habis Allahu Akbar, barnya selesai dulu baru kita gerak. Tujuannya apa? Biar dikhawatirkan, jangan sampai ada kekhawatiran kita bergeraknya lebih duluan daripada imam. Oke, kalau kita di
saf pertama. Gimana kalau safnya di 5 ke 6? Kan kita nggak bisa lihat imam. Kalau di saf pertama mah enak, kita bisa tahu lihat gerakan imam, bisa kita ukur. Nah kalau rakaat, bayangkan kalau sholat Jumat kemarin sampai ke belakang, sampai keluar. Bagaimana mungkin? Jangankan lihat imam, yang sholat di saf depan aja kita tidak tahu. Maka ketika dapat ilmu itu nikmat kan? Oh jadi ternyata begini. Oh jadi ini rambu-rambunya biar apa yang diinginkan supaya kita tidak mendahului imam. Ternyata begini caranya. Jadi nikmat. Sholat itu jadi nikmat. Semuanya jadi nikmat. Itulah keindahan daripada ilmu. Maka tidak berlebihan ketika dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, idza nadarta ila al-ilmi ra'aitahu ladidan fi nafsihi. Engkau akan dapat itu ladid itu enak, biasanya dipakai pada makanan, Pak. Ladzah itu biasa dipakai pada makanan. Kalau kita makan makanan, lalu kita ladid, ini enak sekali makanan, disebut ladid. Nah ketika disebut pada ilmu, itu menunjukkan bahwa rasa enak itu bukan hanya hati, tapi bisa dipengaruhi seluruh badan, bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Kenikmatan ilmu tersebut. Fayakunu matluban lidzati, itulah sebabnya ilmu itu dicari, karena ilmu itu memang dibutuhkan, bukan karena sebab yang lain. Misalkan orang datang ke majelis taklim itu karena bisa sosialisasi, misalnya sesuatu, apalagi kan zaman sekarang ada program sosialisasi program, atau ibu-ibu kan yang sosialita bisa ketemu dengan sesama ibu-ibu, enggak begitu. Tapi memang datang itu karena ingin dapat kenikmatan ilmu, seperti kita datang ke acara pesta biar kita bisa dapat makan enak. Jadi lah kenikmatannya terkait dengan ini. Kalau nggak ada kenikmatan, apapun kita ceritakan, kita tolak, nggak akan bisa masuk ke hati kita, karena kita tidak bisa menikmati ilmu itu sendiri. Wa wajadtahu wasilatan ila daril akhirah, engkau akan mendapati ilmu itu sebagai perantara agar engkau bisa sampai kepada kehidupan akhirat. Kemarin waktu khutbah Jumat di sini saya bandingkan mana yang lebih baik, ilmu apa amal. Ayat ilmu ada di surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini cuma satu, menyandingkan ilmu dengan iman. Ayat yang menyandingkan ilmu dengan amal banyak sekali. Walladzina amanu wa amilus shalihat, innalladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman beramal, banyak sekali gambaran. Coba lihat. Lalu saya buktikan bahwa yang satu ayat pada surat Al-Mujadilah itu mencakupi semua ayat yang menyandingkan amal dengan iman. Saya ambil perkataannya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau pengarang kitab Ma'alimut Tanzil. Kitab tafsirnya namanya Ma'alimut Tanzil. Sedangkan kitab hadisnya namanya Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah ini kitab hadis beliau bahkan disyarah oleh banyak ulama, termasuk oleh ulama di luar mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Mulla Ali Al-Qari itu mengarang satu kitab namanya Mirqatul Mafatih Bimishkatil Masabih, itu nama kitabnya, untuk mensyarah kitabnya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa dalam suatu amalan baru disebut amal soleh kalau terpenuhi empat hal. Salah satunya yang pertama itu ilmu. Jadi tidaklah disebut amal soleh kalau ilmunya belum terpenuhi. Jadi amal soleh itu bukan amal saja, karena kata amal ada sifat di depannya, yaitu kata soleh. Ketika kita katakan amal soleh, itu ada sifat di depan amalan kita itu, ada solehnya. Nah sekarang pertanyaan, suatu amalan baru bisa jadi soleh, apa syaratnya? 4 komponen yang harus terpenuhi: ilmu, niat, sabar, ikhlas. Ilmu itu di urutan pertama. Artinya ayat yang menceritakan atau menyandingkan amal dengan iman ternyata kembali kepada ayat yang menyandingkan ilmu dengan iman. Ternyata begitu. Makanya tidak berlebihan kata Imam Al-Ghazali bahwa dengan ilmu kita akan dapat wasilah, dapat perantara agar bisa sampai ke akhirat. Gak cukup dengan amalan. Makanya dari kecil kita diajarkan dulu Pak sama orang-orang tua kita. Nah, orang alim yang tidur, saya ulangi, orang alim yang tidur itu lebih ditakuti oleh syaitan dan iblis daripada orang jahil tapi dia sholat. Saya ulangi,
Orang yang alim tapi dia tidur, itu jauh ditakuti oleh iblis dan setan daripada orang yang sholat tapi jahil. Coba bayangkan Pak, kalau sholatnya orang jahil tidak lebih baik dari tidurnya orang alim, bukankah ilmu lebih tinggi daripada amal? Tapi tentu kita katakan tidak mungkin ilmu ada manfaat kalau nggak ada amal. Tentu nggak ada manfaat ilmu kalau tidak beramal. Cuma kita balik, bagaimana cara beramal kalau nggak ada ilmu? Sekarang kita ukur sholat kita selama ini sudah benar belum? Takbiratul ihram sudah benar belum? Takbiratul ihram, takbir baru mengangkat tangan pertama sudah benar belum? Saya pernah Pak melihat jamaah itu Allahu Akbar begini Pak, persis seperti orang sedang ditodong pistol. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Padahal dalam mazhab, kalau kita kembali ke mazhab Syafi'i, kita ambil misalkan apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi misalkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kemudian rujukannya nanti ke kitab Minhajul Thalibin, syarahnya boleh kita baca di Kanzur Raghibinnya Imam Jalaluddin Al-Mahali misalnya. Beliau menggabung dua hadis. Hadis yang satu hadwa mangibeh, yang satu hadwa udhun, sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Maksud sejajar telinga dan bahu artinya yang telinga itu, tangan itu harus sejajar dengan telinga, ibu jari itu harus kena dengan telinga bagian bawah. Kenapa harus ada ungkapan sejajar dengan bahu? Supaya orang nggak begini takbirnya Allah. Ini kan sejajar juga dengan telinga. Makanya dibuat begini, digabung oleh Imam Nawawi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki begini. Karena sejajar bahu dalam mazhab Maliki itu ke depan. Nah begini. Jadi begini takbirnya mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukan begini. Begini. Jadi sekarang kita ada yang takbir begini. Allah. Allah. Ini Allah ini apa ini? Karena kita tidak paham. Maka itulah nikmatnya ilmu. Kita dapat ilmu. Oh, ternyata begitu. Alhamdulillah saya bisa amalnya. Pulang sholat. Istri kita lihat di rumah salah sholatnya, kita ajarkan. Anak kita lihat sholat, kita ajarkan. Kita nikmat istri, nikmat anak-anak kita juga nikmat. Sekeluarga nikmat hanya karena ilmu. Nama lainnya juga begitu. Nah, wasa'adatiha wa dhari'atan ilal qurbi min Allah Ta'ala. Ilmu itu jadi wasilah untuk hari akhirat dan kebahagiaannya, wa dhari'atan ilal qurbi min Allah Ta'ala, dan juga jadi sebab supaya kita bisa dekat dengan Allah. Ilmu itu gak ada cara lain. Makanya kan saya sering bilang, saya termasuk orang yang suka mengkritisi orang yang suka datang ke majelis zikir tapi gak cari majelis ilmu. Saya termasuk orang yang paling sering mengkritisi. Ada orang datang ke saya, tanya Ustaz apa, tolong saya kasih amalan. Saya bilang nggak ada amalan sama saya. Lah Ustaz mengamalin, kalau kalian ambil ilmu, karena ilmu adalah jalan untuk beramal. Bukan maksud mengambil amalan itu minta doa. Kan orang sekarang begini, kalau ikut tes pendaftaran PNS, ASN misalkan minta amalan. Ini mau sebentar lagi ini mau naik anggota dewan, minta amalan. Ustadznya kagak mau, datang ke dukun, ke guru paranormal. Ya kan gitu kan zaman sekarang. Nah, kamu bilang perlu minta amalan zikir kemarin kemana? Ketika kamu tidak mendaftar jadi SN, ketika kamu tidak jadi anggota DPR, kemana kemarin? Kenapa nggak cari ilmunya? Padahal ilmu itulah jadi sebab kau bisa beramal. Saya termasuk orang yang suka mengkritisi itu. Makanya saya kalau orang sering sekali datang ke majelis zikir saja, tapi nggak cari ilmu, saya kira ini jadi bermasalah. Kenapa? Karena zikir itu hukumnya sunnah, cari ilmu itu hukumnya wajib. Ini kan sama seperti orang sholat tahajud kagak sholat isya, tahajudnya rajin, isyanya kagak. Sholat sunnah fajar tapi kagak sholat subuh, kira-kira diterima oleh Allah? Saya sering menganalogikan begini Bapak Ibu. Ibadah sunnah ini seperti kita beli perkakas, beli kulkas, kita beli spring bed, kita beli
apa namanya lagi, macam-macam lah, ya. Tapi rumah nggak ada. Mau kira-kira kita punya spring bed, lemari, kulkas, mesin cuci, rumah nggak ada, mau taruh di mana? Di bawah kolong jembatan. Rumah itulah yang wajib. Perkakasnya, perhiasannya itulah yang sunnah. Nah kalau yang sunnah dikejar, perkakasnya dibeli, yang pokok tidak taruh di mana? Tapi bukan berarti datang ke majelis zikir kemudian jadi salah. Tidak, majelis zikir mah benar. Yang cuma datang ke majelis zikir tidak pindah juga ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Di sini yang jadi masalah. Andaikanlah sekurang-kurangnya seimbang. Ya kalau di minggu itu dia ke majelis zikir, di minggu itu juga dia ada ke majelis taklim. Makanya namanya majelis taklim. Taklim itu kan artinya pengajaran, belajar ilmu, makanya disebut majelis taklim. Nah, saya termasuk yang mengkritisi ini. Kenapa? Karena saya pakai usul fikih antara mana kewajiban, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau yang sunnah, dulu guru kami mengatakan begini, yang sunnah itu tidak boleh memaksakan orang lain pada yang sunnah, tidak boleh. Rasulullah ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman itu kalimatnya sederhana, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan bersulit. Lalu kita tanya apa yang maksud mudahkan tidak bersulit itu? Kita buka misalkan syarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengutip Ibnu Jarir At-Tabari, ulama salaf abad ketiga Hijriah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan bersulit itu pada bab sunnah. Jadi kalau misalkan orang sholat duha, nggak mau sholat duha kita maki-maki, nggak boleh, karena tidak ada dosa di situ. Tapi kalau orang nggak sholat subuh, Sayyidina Ali saat itu minta izin kepada Rasulullah untuk membakar rumah orang di Madinah gara-gara nggak sholat di masjid. Masjid itu laki-laki, ini cuma dilarang oleh Rasulullah. Artinya apa? Padahal yang wajib tidak ada kompromi. Makanya itu yang harus kita dorong di masyarakat kita yang paling keras. Sholat. Ini Isya sebentar lagi. Alhamdulillah tadi maghrib kita sholat berjamaah. Isya nanti kita sholat berjamaah. Tadi 27, nanti 27. Bayangkan kalau 5 kali kita sholat di masjid, 5 dikali 27. Subhanallah. Setiap hari seperti itu. Bukankah kita dekat sekali dengan penduduk langit? Kalau sudah dekat dengan penduduk langit, dengan malaikat Allah, adakah lagi batasan kita dengan Allah, sedangkan malaikat adalah makhluk yang tidak punya dosa? Itu yang harus kita paham. Jadi harus dihadirkan di hati kita rasa lezat pada ilmu. Lalu kita berpikir, itu apa saya belajar agar saya bisa beribadah dengan baik. Karena kelezatan itu, ketika kita punya ilmu lalu kita bisa praktekkan ilmu itu, disitulah nikmat kelezatannya luar biasa. Disitulah nikmat. Dulu para ulama, Ibnu Abi Hatim, ada satu kitab Pak namanya Min Sabril Ulama, kisah-kisah para ulama menuntut ilmu. Dikisahkan tentang Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim itu berangkat dari wilayah Syam bersama dengan 3 temannya, bawa sedikit bekal uang, lalu naik kapal laut menyeberangi Laut Merah ke arah Mesir. Sampai turun dari kapal, ketiga orang ini bekal habis Pak, gak ada lagi uang. Gak ada lagi uang. Mesir itu padang pasir Pak. Jangan pikir kayak kita turun di Jakarta Utara, turun dari kapal langsung ramai orangnya, pertokoan banyak. Kalau kira-kira misalkan gak ada tempat tinggal di hadapan masjid, tidur di masjid malam itu, enggak begitu Pak, padang pasir. Tapi demi ilmu yang di Mesir, ketiganya tetap berjalan kaki. Dari sejak turun kapal itu jalan kaki dengan 3 temannya. Saking jauhnya perjalanan, 1 orang pingsan di tengah jalan. Dari 3, karena nggak makan, nggak minum, nggak punya bekal apa lagi. Uang nggak ada, makan nggak ada, minum nggak ada. Kalaupun ada uang apa mau dibeli di padang pasir, nggak ada apapun lagi, pingsan 1 orang. Yang 2 lanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian yang nomor 2 pingsan lagi, tinggal Ibnu Abi Hatim sendiri. Beliau tinggalkan 2 rekannya dengan tujuan apa? Siapa tahu Allah takdirkan di depan ada orang yang bisa ditemui. Lalu dikasih tahu bahwa teman-temannya udah pingsan di belakang.
Karena beliau pun kalau menemui teman yang gak bisa diangkat, beliau juga kelaparan, beliau juga udah lemah. Beliau usahakan, beliau paksakan untuk berangkat sampai ketemu dengan sebuah kafilah. Beliau ceritakan bahwa dua temannya di belakang yang menuntut ilmu itu sudah pingsan. Kafilah ini mengejar dua teman Ibnu Abi Hatim itu ditolong. Gara-gara bantuan dari kafilah inilah keduanya bisa ke Mesir dengan perut keroncongan. Pertanyaannya sederhana, apa yang dicari dengan perut keroncongan, dengan lelahnya yang luar biasa sampai harus mempertaruhkan nyawa? Apa kenikmatan apa yang dicari? Orang kalau sudah melihat ilmu sebagai tingkatan kenikmatan tertinggi, apapun akan dilakukan. Coba bayangkan anak muda itu kalau misalkan lagi mencintai seseorang, jangankan Jakarta Bogor, Jakarta Bandung siap jalan kaki demi si gadis. Padahal itu hal yang diharapkan Allah. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Dia berani lakukan. Kenapa dia lakukan? Ada kelezatan, ada kenikmatan di situ. Coba kalau yang dicintai itu ilmu. Coba kalau yang dicintai itu adalah ilmu agama. Yang dikatakan oleh Imam Allah jadi sebab untuk sampai kita ke hari akhirat dan kebahagiaannya. Dan itu pula yang menjadi sebab kita bisa dekat dengan Allah. Atas apa alasan kita menolak? Ataukah panggilan Allah selama ini belum sampai ke hati kita? Mungkin itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Sekeras itu ke hati kita? Karena hati itu lebih keras dari batu. Apakah hati kita sudah sekeras itu? Sehingga panggilan-panggilan seperti itu sudah tidak lagi menyentuh. Sudah sekeras itu ke hati kaum muslimin. Bayangkan kalau Nabi sekarang masuk dari lewat pintu itu, ini bukan nyata. Katakanlah tiba-tiba Nabi ada sebuah acara namanya Laukan Bainan Nabi. Sekiranya Nabi ada di tengah-tengah kita. Jadi ada orang ditanya, ini kalau sekarangnya ada Nabi, kira-kira akan ngomong apa ke Nabi? Kira-kira begitu, dibikin semacam tajarubah, sosial eksperimen. Bayangkan kalau misalkan Nabi masuk lewat pintu itu lalu Nabi tanya kita, wahai umatku, gimana kabar kalian? Kira-kira jawaban kita apa ya? Sholat malas, jamaah jarang, ke majelis taklim kagak pernah. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang Nabi ada di depan kita. Hai umatku, apa kabar? Kira-kira jawaban kita apa? Keadaan kalian bagaimana? Apa jawaban kita Nabi? Kira-kira. Jadi kita harus memberikan perspektif itu. Harus ada rasa kenikmatan terhadap ini. Suka tak suka, kita harus berjuang untuk mencari kenikmatan itu. Wala yatawassalu ilaihi illa bi. Tidak ada orang yang akan sampai kepada Allah kecuali dengan ilmu. Dan ini sama dengan penjelasan Imam Al-Alusi. Dengan ilmu, walaupun kita tidak punya amal, kita bisa mengenal Allah. Tapi dengan amal kita tidak bisa mengenal Allah. Allah itu dikenal dengan ilmu, bukan dengan amal. Makanya amal selalu datang setelah ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa beramal kalau tidak punya ilmu. Loh, saya tahu sholat kok Ustaz. Yang tahu kita sholat ini kita pelajari dari orang-orang tua kita, bukan? Artinya orang tua kita sudah punya ilmu lalu diberikan ilmu sholatnya ke kita hari ini. Meskipun nanti ketika kita besar sholat kita aneh-aneh. Yang angkat tangan begini, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak lagi mencari. Lalu lama waktu sempat vakum sholat 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya ketika sudah vakum lama, ya kita sholat masih ingat gerakannya. Tapi pastinya karena kita tidak tahu lagi, ya kita lakukan sesuka hati. Cari ilmunya juga tidak tahu. Ini jadi masalah. Jadi melalui mimbar ini, dengan kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, saya tentu menyerukan diri saya sendiri pertama dan juga kaum muslimin semuanya agar kemudian kita bisa menjadikan ilmu ini sebagai kenikmatan kita bersama. Ada rasa yang berbeda yang kita rasakan setiap kali kita mendengar ilmu agama khususnya. Setiap kali ayat Al-Quran dibacakan, setiap kali hadis Nabi dibacakan, setiap kalimat-kalimat para ulama disampaikan, ada rasa kenikmatan yang harusnya masuk ke hati kita. Kenikmatan yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan di tempat lain, kecuali di majelis ilmu. Kenikmatan ilmu itu berbeda dengan kenikmatan makanan. Kenikmatan ilmu berbeda dengan kenikmatan
harta, dunia dan segala macam. Makanya kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu bergantung kepada Allah, dan setiap seseorang, bagi seseorang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu limra'atin yatazawwajuha aw lidunya yuslimuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apabila dia hijrah karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, atau juga karena dunia yang ingin dia dapatkan, maka hijrahnya tersebut akan dihitung oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan apa yang dia niatkan. Yang niat perempuan akan dapat perempuan, tapi dia tidak akan dapatkan Allah. Yang niatkan dunia, Allah akan berikan dia dunia, tapi dia tidak akan dapatkan akhirat, karena dia hanya niatkannya sampai di situ saja. Adapun yang niat Allah dan Rasulnya, bisa jadi dia kehilangan dunia atau berkurang bagian di dunia ini, tapi Allah jamin Allah dan Rasul akan jadi miliknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah tolong kita untuk kebaikan ini, dan semoga kemudian nanti kita dicatat sebagai orang yang punya husnul khatimah, yang akan kembali ke hadirat kehadiran Allah dalam keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa likulli sholih al-Fatihah. فبأي آلاء ربكما تكذبان